Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya moderator pada siang hari ini, Yanti Fakar, yang ditugaskan oleh Asosiasi PABI untuk menjadi moderator hari ini. Topik seminar hari ini adalah perancangan rumah sakit di Indonesia, tantangan inovasi, teknologi, dan berkelanjutan. Acara ini diselenggarakan oleh Perkumpulan Ahli Bangunan Independen PABI, serta didukung oleh P3SM. Kami sampaikan pula peserta wajib mendaftar melalui website P3SM, www.p3sm.or.id. Nantinya untuk materi dan e-sertifikat bisa di-download https://rtf.p3sm.or.id setelah acara selesai dan mengisi kuesioner. Peserta dipersilakan untuk absen pada link yang di-share melalui kolom chat. Bapak Ibu, mohon izin untuk memperkenalkan narasumber kita. Narasumber kita siang ini adalah Bapak Nugroho Budiharto, SP. Jabatan beliau adalah Direktur Utama PT Patron Arsindo. Tempat tanggal lahir beliau di Bandung pada tanggal 8 Desember 1968. Pendidikan beliau lulus S1 Teknik Arsitektur Universitas Gadjah Mada tahun 1994. Sedang menempuh S2 di Teknik Arsitektur Universitas Pendidikan Indonesia UPI sejak tahun 2023 sampai saat ini. Pendidikan nonformal STRA, Arsitek Utama, Sertifikat Grantship Associate. Pengalaman proyek sangat banyak. Yang terakhir tahun 2024 kemarin, perencanaan pembangunan rumah sakit RSUD kelas B di wilayah Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Yang lainnya pengalaman beliau sangat banyak, jadi saya tidak menyebutkannya. Kami sampaikan kepada semua peserta untuk tanda jawab nanti dilakukan setelah presentasi, atau bisa melalui kolom chat pada waktu presentasi berlangsung, atau nanti setelah selesai presentasi bisa melalui fitur raise hand. Pada yang saya hormati, Bapak narasumber, Bapak Nugroho Budiharto, kami persilakan untuk menyampaikan materi seminar kurang lebih 50 sampai 60 menit. Silakan Bapak Nugroho, sudah bisa dimulai. Baik, terima kasih Ibu Yanti, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk semua. Berbahagia sekali saya Nugroho, kebetulan berkantor dan tinggal di Jakarta, bisa berbagi, dan terima kasih atas kesempatannya dari Prof. Asep Budi Permana. Kebetulan beliau juga dosen kami di Magister Arsitektur UPI, juga teman-teman semua yang hadir, baik dari PAPI, juga dari sahabat-sahabat saya di Magister UPI Bandung yang saya banggakan, baik mahasiswa maupun alumni. Cuman ini suaranya nggak bisa kedengaran ya Bu, biasanya mereka rame Bu. Baik, jadi Bapak Ibu izin, kebetulan ini izin sharing saja pengalaman. Kemarin Prof. Asep meminta untuk memberikan materi tentang rumah sakit, jadi sifatnya sharing saja. Jadi saya pun sampai sekarang masih harus belajar dan terus belajar tentang rumah sakit, karena juga perkembangannya juga cukup pesat begitu dari sisi teknologi, pelayanan dan sebagainya, sehingga tidak ada kata akhir untuk belajar tentang berbagai hal termasuk rumah sakit ini. Izin saya sharing ya Bu ya. Jadi judulnya mungkin agak sedikit Bapak Ibu kalau di YouTube ya. Ini judulnya agak, ini terlihat ya Bapak Ibu? Terlihat Pak, Saya, terlihat. saya enter full screen. Jadi saya mengambil judul, ya sebenarnya intinya tentang rumah sakit, tapi juga di Indonesia itu masih cukup banyak tantangan, baik dari inovasi, teknologi, dan terutama sekarang adanya kewajiban untuk kita mendesain green building atau bangunan berkelanjutan, sustainable begitu. Ini juga berlaku di rumah sakit, meskipun
Kalau di GBCI sendiri itu apa namanya rating untuk rumah sakit sendiri sepahaman saya memang masih belum ada, jadi didekatkan dengan gedung baru. Tapi secara PGH itu juga dari pemerintah Kementerian PUPR karena bangunan-bangunan apapun di atas 5.000 meter persegi sekarang sudah wajib untuk sertifikasi bangunan gedung hijau, dan itu juga sedang mulai berproses di berbagai gedung termasuk di rumah sakit. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di cover ini salah satu bentuk dari pembelajaran kami. Jadi kami bukan sering ya, hampir tiap tahun itu ada satu lembaga yang rutin mengadakan studi banding ke luar negeri untuk memberikan pengetahuan, sharing knowledge begitu ya, sambil jalan-jalan sambil mendapat pengetahuan tentang perkembangan rumah sakit dan pelayanan. Jadi tidak hanya diikuti, sebetulnya ini ditujukan untuk pelaku rumah sakit, tapi belakangan kami dari konsultan arsitek, dari beberapa arsitek itu ikut mendaftar supaya kita juga ikut-ikut bisa tahu perkembangan di luar sana seperti apa begitu. Sebagai gambaran awal Bapak Ibu, jadi rumah sakit di Indonesia itu seperti apa ya? Kalau ini dari profil kesehatan Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan tahun 2023, data tahun 2023 dan ini diterbitkan 2024, rumah sakit sudah cukup banyak Bapak Ibu. Jadi rumah sakit khusus di seluruh Indonesia ada 519. Kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kiri atas, rumah sakit umum itu ada 2.636. Nah, rumah sakit umum itu distribusinya di bawahnya terlihat lagi ada yang punya pemerintah pusat, ada sekitar 242, ada pemerintah daerah 800, hampir 850, dan swastanya 1.545. Dan itu terbagi dengan berbagai macam klasifikasi. Nah, klasifikasi ini sesuai dengan peraturan terakhir, peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2021, itu klasifikasi rumah sakit hanya dibedakan dari jumlah tempat tidur. Jadi kelas A itu di atas 250, kelas B itu di atas 200, kelas C di atas 100, kelas D di atas 50. Di bawahnya itu ada kelas D Pratama yang biasanya untuk daerah-daerah yang baru yang belum ada rumah sakit. Nah, distribusi kelihatan memang paling banyak di kelas C dan kelas D. Jadi kelas B itu masih belum terlalu banyak, biasanya di ibu kota provinsi itu wajib ada. Nah, klasifikasi itu juga makin banyak jumlah tempat tidur itu juga nanti terkait dengan pelayanan lainnya. Salah satu contoh sederhananya, satu ruang operasi itu perbandingannya kurang lebih 50 tempat tidur. Barangkali Bapak Ibu di sini juga sudah ada yang mendalami rumah sakit, nanti mohon dikoreksi kalau saya salah atau diberikan masukan ya. Jadi berarti kalau misalnya kelas C 100 tempat tidur berarti minimal dia punya 2 ruang operasi. Kalau kelas B 200 minimal dia punya 4 ruang operasi. Itu juga sesuai dengan peraturan tersebut, itu juga sudah dibagi berapa persen tempat tidur yang kritikal atau ICU dan berapa persen kelas, kalau sekarang istilahnya KRIS, kamar rawat inap standar yang maksimal satu ruangan 4 tempat tidur. Nah, kalau untuk rumah sakit pemerintah itu KRIS itu wajib minimal 60%. Kalau di swasta masih 40% minimal. Nah, kalau dilihat dari rasio jumlah tempat tidurnya per 1.000 penduduk, jadi ini standar WHO untuk membuat rasio itu bahwa setiap 1.000 penduduk itu minimal ada satu tempat tidur. Nah, Indonesia sebenarnya sudah lebih 1,4, artinya dari 1.000 penduduk itu ada 1,4 tempat tidur. Jadi sebenarnya sudah lebih dari standar minimal WHO. Meskipun, nah ini juga sebarannya masih kelihatan Bapak Ibu ada beberapa, terutama yang di pedalaman nih Papua Tengah dan Papua Pegunungan memang masih jauh di bawah itu. Jadi memang mungkin di sana pencapaiannya masih sulit. Kami ada pengalaman di Wamena, waktu itu kita membangun rumah sakit milik Kementerian Kesehatan, tetapi tidak jadi dibangun karena akses untuk pengadaan ataupun akses daratnya masih belum ada. Semua harus melalui udara.
jadi cukup mahal. Nah, rata-rata sudah cukup baik. Kemudian tantangan lain itu akreditasi. Jadi sebenarnya rumah sakit untuk bisa beroperasi itu harus diakreditasi oleh lembaga independen, dalam hal ini KARS ataupun Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Atau ada lembaga satu lagi ya, kalau nggak salah namanya masih itu, nanti mohon dikoreksi. Nah, itu di Indonesia kira-kira sudah 91 sekian persen. Jadi memang sebarannya seperti terlihat di grafik, ada beberapa daerah yang masih ini ya, mungkin bisa kita pahami bahwa tantangan rumah sakit di Indonesia dengan sebaran itu, dengan lokasi yang berbagai macam itu memang masih memiliki tantangan dari sisi fasilitas dan standar minimal pelayanan begitu. Jadi kami juga berkunjung ke beberapa daerah yang cukup eh, apa namanya, kebetulan tahun ini dari Kementerian Kesehatan mengadakan program PHTC atau program hasil terbaik cepat untuk meningkatkan rumah sakit kelas D dari 50 tempat tidur menjadi kelas C 100 tempat tidur. Nah, itu beberapa lokasi yang kami lihat, padahal itu relatif di Sumatera itu kondisinya juga tidak terlalu baik begitu. Jadi itu memang menjadi tantangan, apalagi tempat-tempat lain, karena dari 32 rumah sakit itu beberapa ada di pulau yang di ujung-ujung pulau Indonesia yang aksesnya sangat tidak mudah begitu. Kemudian tantangan lain juga sudah pasti banyak yang mempunyai keterbatasan lahan, jadi sudah apa namanya itu barangkali untuk kota-kota besar juga menjadi, tapi juga di beberapa daerah yang kami kunjungi kemarin juga pengadaan lahan itu menjadi hal yang tidak mudah begitu untuk menambah begitu. Dan otomatis sumber daya baik ini juga menjadi tantangan tersendiri. Jadi Kementerian Kesehatan dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 9 yang terbaru per hari kemarin, jadi sudah karena kebutuhan dokter yang masih sangat jauh, itu sekarang pendidikan dokter spesialis sudah berbasis rumah sakit, yang tadinya berbasis universitas, sekarang mulai hari kemarin diresmikan Pak Menteri di beberapa rumah sakit, jadi berbasis rumah sakit pendidikannya. Dan itu dulu apa namanya, pendidikan dokter spesialis menjadi momok karena mahal dan sebagainya, sekarang malah mereka dibayar begitu. Jadi menjadi hal keuntungan dan harapannya menjadi lebih cepat, sehingga tantangan di Indonesia salah satunya adalah banyak sekali orang-orang yang mampu itu berobat ke luar negeri, terutama Malaysia dan Singapura. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, kalau nggak salah per tahun itu sekitar 150 triliun yang terbuang devisa untuk berobat ke sana. Jadi itu yang diupayakan oleh Kementerian Kesehatan dan pemerintah untuk bisa meningkatkan kualitas rumah sakit di Indonesia. Dan yang penting sebenarnya dari berbagai tantangan rumah sakit itu sangat masih cukup banyak yang mereka belum mempunyai studi kelayakan dan master plan yang baik untuk dasar perancangan. Nah, ini kalau kita lihat di slide selanjutnya, jadi kalau Bapak Ibu lihat di gambar sebelah kiri ini, jadi desain itu kalau kita nyebutnya DED atau Detail Engineering Design, rumah sakit itu seharusnya kita melalui tahapan dari studi kelayakan rumah sakit dan master plan rumah sakit. Nah, ini kenapa begitu? Karena di studi kelayakan di bawah itu nanti kita harus perlu tahu sebetulnya di daerah itu potensinya seperti apa, kemudian pola penyakitnya seperti apa, fasilitas kesehatan yang sudah ada seperti apa, kemudian dari sisi demografi dan sebagainya. Ini menjadi dasar yang sangat penting sehingga kita bisa menentukan kapasitas utama, klasifikasi rumah sakit, jenis pelayanan utamanya, dan produk unggulan. Jadi tidak hanya untuk rumah sakit pemerintah. Kalau rumah sakit pemerintah mungkin secara umum memang harus melayani semua, tetapi barangkali rumah sakit swasta yang sering kadang-kadang owner itu langsung, saya ingin membuat rumah sakit nih 50 tempat tidur, 100 tempat tidur. Nah, itu kadang-kadang harus apa namanya, ditanyakan lagi studi kelayakannya apakah sudah cukup baik, sehingga fasilitas yang disediakan nanti memang sesuai dengan pola-pola penyakit atau pasar yang ada di sekitarnya, dan juga terhadap posisi rumah sakit. Kalau misalnya dia ada di kota yang sudah mapan, posisi dia terhadap rumah sakit lain. Jadi tidak menjadi bersaing, tetapi mungkin saling melengkapi antar rumah sakit yang ada. Nah, itu
baru dari situ kita bisa melakukan apa namanya, terkait dengan perizinan-perizinan tentu kita harus menyesuaikan, kemudian baru kita bisa lakukan pembangunan. Dan hal yang tidak kalah penting adalah alat kesehatan. Alat kesehatan ini yang makin lama juga makin berkembang, dan eh, beberapa hal mungkin seperti yang paling sederhana dulu radiologi ataupun X-ray, kalau Bapak Ibu pernah melakukan X-ray ronsen begitu ya, ronsen dada zaman dulu itu masih menggunakan film yang ada perlu dicetak dan sebagainya, dan sudah beberapa tahun kita sudah digunakan digital di kantina itu. Ada penghematan ruang, tetapi juga dulu perlu ruang gelap dan ruang proses film, sekarang tidak perlu, tetapi ada ruang proses komputer dan sebagainya. Jadi itu yang nah, baru dari situ bisa kalau rumah sakit itu dari baru ditentukan untuk operasional, kemudian pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan. Nah, tadi secara sekilas bahwa di studi kelayakan tadi itu kita lakukan analisis aspek eksternal dan internal, kemudian analisis permintaan, kebutuhan, dan yang penting juga analisis keuangan, terutama di mungkin Bapak Ibu yang nanti akan menemukan atau menghadapi klien rumah sakit swasta gitu. Itu yang akan penting, karena kalau tidak pas ini kan rumah sakit investasi yang tidak murah begitu ya. Apakah dia bisa dalam sekian tahun akan BEP atau break even point, ataupun kecuali memang dia berada di yayasan-yayasan apa keagamaan atau yayasan-yayasan sosial yang memang tujuannya mungkin apa namanya tidak melulu profit. Tapi secara umum kenapa studi kelayakan diperlukan analisis keuangan, karena banyak sekali elemen di dalam rumah sakit yang perlu perawatan dan itu perlu biaya, itu yang harus diperhitungkan. Nah, dari studi kelayakan ini diperlukan nanti lanjutan adalah master plan rumah sakit. Jadi master plan tidak hanya berbicara tentang blok-blok bangunan, tetapi lebih jauh kita akan membedah master program, jenis layanan apa saja, layanan unggulan apa saja, kelas rumah sakit seperti apa, alat-alat medis seperti apa, SDM-nya berapa orang, dokternya berapa orang yang diperlukan, dan pentahapannya utamanya begitu. Jadi itu nanti akan diturunkan menjadi program fungsi, program ruang, kebutuhan parkir, aktivitas, hubungan fungsional, dan pola-pola kegiatan hubungan antar kegiatan. Sehingga nanti baru dari situ kita bisa membuat konsep arsitektur dengan berbagai macam desain yang mungkin Bapak Ibu mungkin ada arsitek yang apa namanya lebih paham, misalnya fasadnya lebih bagus, mungkin bisa diserahkan ke mereka dan sebagainya. Kemudian ada konsep struktur, konsep MEP. Nah, rumah sakit ini yang juga menjadi tantangan sendiri karena cukup banyak fasilitas mekanikal, electrical, plumbing yang terkait di sana, utamanya memang yang khusus seperti ada gas medis, kemudian ada beberapa area yang tidak boleh dengan pemadaman sistem pemadaman api yang basah karena ada alat-alat yang mahal, jadi harus menggunakan fire suppression. Kemudian harus menggunakan listrik backup di beberapa area seperti ruang operasi, ruang ICU, backupnya seperti apa. Jadi itu memang ada beberapa hal khusus. Kemudian ada sistem pemanggilan atau nurse call, ada sistem code blue atau pemanggilan darurat pada ruang tertentu dan sebagainya. Terutama juga ada yang berhubungan dengan lingkungan, ada instalasi pengolahan air limbah yang izinnya juga menjadi tantangan karena dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja kemarin maksudnya adalah kemudahan dalam perizinan, tapi ternyata pada pelaksanaannya kemarin seperti contoh saja di rumah sakit milik Kementerian Kesehatan saja, karena itu kelas A, perizinannya ditarik ke Kementerian Lingkungan Hidup, tetapi di sana antriannya belasan ribu, jadi untuk mengurus AMDAL saja hampir 2 tahun begitu, jadi cukup lama. Jadi konstruksinya selesai, izinnya baru selesai. Kemudian siapa saja pelaku dalam perencanaan rumah sakit atau perancangan rumah sakit, itu tentu kalau sudah ada rumah sakitnya, tentu manajemen rumah sakit, kemudian pengguna ruang sangat penting, baik dari tenaga medis atau dokter, kemudian dari petugas rumah sakit, tenaga kesehatan, pasien juga sangat penting, kemudian arsitek, pasti ada yang menerjemahkan dari kebutuhan-kebutuhan tadi menjadi sebuah gambar. Kemudian ada tim perawatan kesehatan, ini sangat penting karena cukup banyak alat kesehatan yang memerlukan
prainstalasi ataupun persiapan sebelum mereka diinstalasi. Jadi bagaimana nanti ketika alat masuk, itu tidak perlu membongkar-bongkar atau bobok-bobok lantai, dinding, dan sebagainya. Kemudian sudah pasti tim mechanical, electrical, elektronik. Kemudian ada lanskap, sudah pasti sisi luar, karena juga rumah sakit ini banyak konsep yang sudah mengusung healing garden, bagaimana lanskap itu bisa memberikan atau mempercepat proses kesembuhan pasien di rumah sakit, dan juga menjaga petugas dari peningkatan stres ataupun tekanan kerja. Kemudian tim bangunan gedung hijau ini juga menjadi hal baru, tetapi sekarang menjadi penting, khususnya untuk bangunan pemerintah sekarang sudah diwajibkan. Dan tim ICT. ICT ini adalah Information and Communication Technology ataupun IT. Ini juga menjadi hal utama dalam desain sekarang, karena hampir semua peralatan sekarang sudah IP based ataupun internet protocol based, sehingga mereka harus terhubung baik dengan kabel maupun dengan wireless. Jadi peralatan-peralatan medis yang terbaru pun mereka sudah siap terhubung dengan ICT, sehingga akan terhubung dengan data itu saling berhubungan, sehingga tidak perlu dicetak, dan ujungnya juga paperless dan efisiensi dalam pelayanan. Dan ini nanti yang kita outputnya ke desain rumah sakit. Nah, regulasi terkait rumah sakit cukup banyak, Bapak Ibu. Jadi pada intinya memang sudah pasti kebijakan ataupun peraturan perundangan tentang bangunan itu kita harus ikuti. Kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kiri ini peraturan menteri, kemudian ada peraturan lingkungan hidup, perda-perda juga barangkali tiap daerah mempunyai kekhususan. Kemudian ada pedoman-pedoman umum tentang misalnya studi kelayakan, kemudian pedoman-pedoman teknis. Pedoman teknis itu cukup banyak, Bapak Ibu. Jadi ada masing-masing salah situ sebenarnya punya pedoman teknis. Jadi memang cukup banyak buku yang harus dibuat, tapi karena mungkin kita, kalau Bapak Ibu 1-2 kali sudah mendesain, barangkali nanti menjadi lebih biasa untuk tetapi kami juga tetap kadang-kadang sering harus membuka untuk memastikan lagi terhadap kesesuaian terhadap pedoman. Meskipun memang tantangan di Indonesia, Kementerian Kesehatan pernah membuat prototip rumah sakit begitu ya untuk panduan, karena dulu dirasakan dengan zaman dulu adanya Permenkes 24 tahun 2016 yang kemudian diperbarui menjadi Permenkes 40 tahun 2022, itu masih kurang dalam hal interpretasi. Nah, itu tapi tampaknya juga masih harus disempurnakan, dan berbeda dengan mungkin negara atau negara tetangga yang terdekat itu di Australia. Kalau di Australia itu bahkan mereka di webnya eh, mereka sudah sediakan standar ruangan lengkap sekali, termasuk file BIM atau Building Information Modeling-nya. Jadi mereka sudah ada file Revit-nya, kita bisa download untuk digabung. Itu menjadi, kami juga sering menggunakan itu sebagai acuan bahwa kelengkapan dari ruangannya sudah terpenuhi, karena itu kurang lebih bisa menjadi acuan standar internasional begitu. Kemudian juga peraturan Menteri Kesehatan cukup banyak, termasuk Menteri PPR, kemudian PP juga ada, dan Perpres juga cukup banyak. Jadi ya ini tidak perlu dihafalkan Bapak Ibu, nanti dengan kita 1-2 kali mendesain rumah sakit tentu kita akan terbiasa. Dan terutama kalau di beberapa daerah kan kita salah satu filternya adanya tim untuk proses kalau dulu IMB, PBG, sekarang PBG ya, persetujuan bangunan gedung itu ada tim penelitinya atau tim TPA itu yang akan memeriksa kebenaran ataupun kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang ada begitu. Nah, ini tadi kalau klasifikasi tadi sudah secara umum bisa dilihat, jadi kelas A itu dari 250 sampai dengan kelas D ini. Dan rumah sakit khusus ini juga ada, jadi kelas A itu di atas 75, kelas B kalau nggak salah 50. Nah, ini rumah sakit khusus ini banyak sekali, ada 15 macam, yang mana yang nomor 15 itu bisa dimintakan khusus kalau memang diperlukan begitu.
Nah, secara umum Bapak Ibu kalau kita mendesain rumah sakit sebetulnya sederhananya bisa dilihat di bagan ini. Jadi sesederhana ini. Jadi rumah sakit itu kelihatannya rumit tapi sebetulnya tidak apa namanya cukup sederhana. Jadi sebenarnya kita utamakan alur. Jadi alur pasien masuk ini ada di Permenkes nomor 40 tahun 2022 Bu, Bapak Ibu. Jadi sebetulnya ini juga di Permenkes sebelumnya yang 24 2016 itu juga sudah ada, ini di update lagi. Jadi pasien masuk itu bisa melalui rujukan, bisa melalui poliklinik atau rawat jalan, ataupun melalui IGD. Nah, dari sini, misalnya dari IGD, ini bisa dilakukan dari IGD nanti dilakukan triase ataupun pemeriksaan umum, dia masuk di gawat darurat, dari gawat darurat nanti akan diarahkan masuk rawat inap kah, atau ke poli jika ini tidak ini, ataupun ke rawat apa namanya ke ruang operasi atau ruang lain yang diperlukan. Jadi itu juga nanti tergantung rumah sakit. Misalnya rumah sakit jantung juga nanti biasanya di IGD seperti Rumah Sakit Harapan Kita ataupun rumah sakit yang kami bangun itu di di instalasi gawat darurat ada cath lab. Jadi mereka bisa langsung ditangani untuk minimal invasif pemasangan kateter jantung. Itu biasanya sudah ada standar. Jadi kalau di rumah sakit jantung itu kalau nggak salah mereka ada standar istilahnya door to needle ataupun dari masuk sampai dengan tindakan apa namanya pemasukan jarum ke dalam jantung itu tidak lebih dari 70 menit begitu. Jadi itu sudah standarnya. Nah, itu berbagai macam tergantung dari di rumah sakit otak juga mungkin ada sendiri, kemudian ibu anak juga ada sendiri. Nah, kemudian dari akses rawat jalan ini juga bisa nanti ada kadang-kadang dibedakan antara poli infeksi dan poli non infeksi. Jadi ini juga penting karena juga terkait kenyamanan. Jadi beberapa misalnya poli anak itu lebih baik dekat yang apa kebidanan. Jadi yang penyakit dalam, kemudian yang stroke dan sebagainya mungkin agak berjarak dan ada lebih baik memang klaster dan bentuk klaster sendiri sehingga privasi dan kenyamanannya lebih terjamin. Tetapi memang kadang-kadang terutama dalam apa ya terkait keterbatasan biaya area-area tersebut memang apa tidak bisa dipisahkan secara fisik sehingga itu menjadi tantangan tersendiri dari desain interior. Nanti kita coba lihat juga. Kemudian itu juga ada radiologi, di situ ada farmasi, radiologi ini berbagai macam juga. Nanti Kementerian Kesehatan itu akan melengkapi di daerah-daerah yang terpencil, bahkan itu sudah ada CT scan. Jadi sekarang itu CT scan itu masih cukup apa biasanya di ibu kota provinsi. Jadi kalau kami kemarin ke daerah Muara II itu sekitar 6 jam dari Palembang, itu kebetulan sudah ada CT scan-nya ya, tapi beberapa daerah cukup cukup apa zaman dulu kami di Labuan Bajo pernah kami awal di Labuan Bajo, jadi kalau ada pasien di Labuan Bajo itu terkena serangan itu membawa ke rumah sakit terdekat di Ruteng itu sekitar 6 jam. 6 jam mereka menggunakan truk dan ya apa namanya banyak sekali yang tidak tertolong karena jarak yang sangat jauh. Tapi alhamdulillah sekarang keterjangkauan rumah sakit makin 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 baik. Jadi hampir semua kabupaten sudah cukup tersedia. Kemudian ada ruang operasi, kemudian ada critical ICU, ICU untuk anak atau pediatrik ICU, ada NICU untuk neonatal atau bayi, kemudian ada CSSD untuk sterilisasi alat, dan beberapa daerah mungkin diperlukan operasi apa infeksius jika diperlukan, meskipun biasanya jadi pembedaannya memang ruang operasinya terpisah dari ruang operasi yang utama begitu. Tapi untuk syarat mungkin Bapak Ibu ada yang berbackground MA begitu, secara tekanan udara umumnya tetap diusahakan positif gitu. Jadi beberapa ruangan di rumah sakitnya ada beberapa ruangan yang memerlukan tekanan khusus. Tadi misalnya di operasi itu harus tekanan positif karena dia harus ketika pasien dibuka
atau dioperasi, jadi tidak boleh ada partikel yang mendekati. Jadi partikel harus menjauh dari area bed. Tapi misalnya di ruang isolasi itu karena dia pasiennya infeksi, dia harus tekanan negatif. Artinya semua udara di dalam itu harus disedot untuk dibuang dan disaring dengan aman ke sisi luar begitu. Nah, kemudian ini juga sejak COVID itu, karena ini terbit dua-dua, itu ada akses rujukan PIE. PIE itu adalah penyakit infeksi emerging ataupun seperti COVID kemarin ya. Jadi penyakit infeksi itu di beberapa area. Kemarin kami setelah COVID itu membangun rumah sakit vertikal di Kupang, itu kita ada blok tersendiri, blok isolasi yang jadi ketika pasien sudah diindikasikan isolasi ataupun infeksi, apalagi infeksinya sangat menular, mereka sudah langsung diarahkan menuju ke area tersebut. Kemudian ada juga area-area penunjang servis atau akses servis, jadi seperti instalasi gizi, kemudian instalasi gas medik, kemudian IPAL, jenazah, dan sebagainya yang mendukung rumah sakit. Ini juga menjadi hal yang penting karena memerlukan area khusus yang mudah dirawat dan harus bisa dipantau untuk bisa handal. Jadi karena kejadian COVID kemarin, di mana pernah kejadian di mana oksigen sangat sangat langka begitu ya. Jadi sekarang beberapa rumah sakit yang kami bangun juga menyediakan generator oksigen begitu. Jadi sudah, meskipun generator oksigen itu produksinya sangat lambat, tetapi cukup membantu. Untuk area-area yang mudah diakses memang disarankan menggunakan liquid oksigen karena itu jauh lebih efisien dan lebih murah. Jadi dari kebutuhan standar fungsional, jadi tadi ada perbedaan kelas, kemudian ada standar itu juga pedoman, sebetulnya pedoman dari Permenkes. Kemudian nanti juga ada zonasi, jadi zonasi publik, kemudian ada semi publik, private, dan ada beberapa zonasi yang perlu steril di rumah sakit. Jadi kembali lagi, ini sederhana seperti ini, tetapi pada aspek penerapannya di desain memang kita nanti akan menjadi tantangan tersendiri untuk mengatur alur pergerakan pasien, staf, dan pengunjung. Itu yang memerlukan perhatian khusus di dalam desain. Kemudian juga terkait dengan master plan tadi, ketika rumah sakit, biasanya master plan itu didesain untuk sekarang maksimal 15 tahun, karena barangkali perubahan sekarang cukup cepat, jadi dalam 15 tahun itu kita belum tentu di awal ini bisa dipenuhi. Nah, itu kita sudah siapkan ekspansi di area-area mana saja yang bisa disiapkan begitu. Dan kemudian tadi sudah sempat saya singgung ada sistem sirkulasi udara dan pencahayaan alami jika dimungkinkan. Dan untuk bangunan pemerintah khusus di Indonesia yang lebih dari 8 lantai itu sesuai dengan Permen PUPR wajib melalui pemeriksaan dari KKBG atau Komite Keselamatan Bangunan Gedung. Nah, KKBG ini prinsipnya ada 4 ini: keselamatan, kenyamanan, kemudian kesehatan. Ini cukup menantang juga karena di sana diperiksa benar-benar oleh para ahli, beberapa memang akademisi juga. Jadi betul-betul desain kita diuji untuk bisa memenuhi peraturan, dan kadang-kadang memang banyak skenario yang cukup tidak mudah untuk tantangan dari beliau-beliau untuk bisa kita lakukan gitu. Tapi ada satu hal juga di Indonesia yang agak berbeda dengan di luar negeri. Kalau Bapak Ibu mungkin melihat gambar-gambar di luar negeri ataupun sempat berkunjung, kalau di Eropa, di Amerika, di Australia itu hampir menerapkan semua rumah sakit baru mereka sejak tahun 2000-an itu satu ruangan adalah satu bed. Jadi tidak ada bed bersama. Tetapi kalau di Asia, di Singapura, di Malaysia itu kita tetap masih ada kalau kita sebutnya KRIS tadi ya, kamar rawat inap standar. Nah, kenapa di Amerika, Eropa, Australia menerapkan itu? Karena utamanya mereka
keterbatasan SDM ataupun nurs. Jadi mereka nurs umumnya memang dari tenaga-tenaga dari luar negeri. Jadi apakah dari Filipina, kalau di Amerika mungkin dari Indonesia dan sebagainya. Jadi mereka dari hasil penelitian juga bahwa dengan mereka di satu bed di dalam satu ruangan berdasarkan penelitian dan artikel yang sudah banyak sekali terbit itu ternyata dengan ditunggu keluarga di sana itu length of stay-nya ataupun mereka tinggal di rumah sakitnya menjadi lebih pendek. Jadi itu menarik juga karena di sana sudah dilakukan penelitian sampai sejauh itu. Jadi di Indonesia ini masih sulit dilakukan karena memang kita juga tenaga SDM meskipun tidak mudah juga, tetapi tenaga perawat masih cukup banyak. Nah, di sisi lain sebelah kanan nih, kebetulan saya diberikan akses oleh Prof. Asep Yudi Permana dan UPI untuk bisa menggali banyak artikel di berbagai jurnal dan sangat banyak sekali jurnal yang menjelaskan ataupun artikel ilmiah tentang tata ruang rumah sakit. Jadi bagaimana tata ruang rumah sakit itu sudah dipelajari dengan sangat detail, bahkan mereka sudah mencoba menyusun secara matematis bagaimana membuat program untuk tata letak paling efisien begitu. Nah, tapi itu dalam tataran aplikasinya saya juga belum sempat menggali lebih jauh, tapi ini sangat menarik. Mungkin nanti Bapak Ibu ada yang tertarik, kita bisa diskusi lebih lanjut begitu. Jadi sangat banyak artikel tentang rumah sakit yang kita harus terus pelajari dan kita update supaya kita juga mempunyai pengetahuan lebih begitu. Baik, kemudian ya, jadi maaf ini kan kelebihan. Saya lanjut ke studi kasus saja Bapak Ibu ya, agak lebih menarik. Maaf, ini jalannya. Ya, nah ini saya coba ngambil studi kasus beberapa. Jadi ini saya ngambil 3 studi kasus Bapak Ibu ya, agak berbeda. Jadi yang satu ini rumah sakit yang cukup besar. Jadi barangkali ini rumah sakit pemerintah yang dibangun paling besar yang pernah dibangun dalam sekali bangun begitu. Rumah sakit di Surabaya, di Makassar ada 2 lokasi. Kebetulan kami di sini berkolaborasi dengan konsultan di Bandung, PT Pandu. Rumah sakit ini didirikan oleh Kemkes di Surabaya karena memang kebetulan di Jawa Timur itu belum ada rumah sakit milik Kementerian Kesehatan. Jadi di sana sudah ada beberapa rumah sakit tetapi belum dimiliki oleh Kementerian Kesehatan. Nah, rumah sakit ini dikhususkan sebetulnya unggulannya adalah untuk jantung, kanker, dan stroke. Jadi KJSU, kanker, jantung, stroke, urologi. Jadi KJSU sebetulnya. Kalau Bapak Ibu lihat nih sebelah kiri atas ini gambar 3D-nya, kita awal 3D, kemudian jadinya seperti foto di tengah ini yang memang tantangan utamanya di bangunan area ini sebetulnya bangunannya heritage semua, sudah ditetapkan heritage oleh pemerintah Kota Surabaya, tetapi kami waktu itu Kementerian Kesehatan sudah bernego karena kebutuhan lahannya dengan lahan yang hanya 5 hektar ini kita membutuhkan cukup banyak area untuk membangun gedung baru dan diizinkan untuk dibongkar dan kita pertahankan sisi luarnya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat yang beratap ini adalah bangunan heritage, meskipun heritage-nya ini bangunan tahun 1951. Jadi sebelumnya ini adalah rumah sakit kelamin. Jadi agak aneh juga ini di Surabaya ada rumah sakit kelamin dulu sebesar ini. Ini maaf, ini dari sisi yang maaf. Sebentar, kok loncat maaf. Maaf Bapak Ibu ya. Iya. Nah, ini dari sisi depan. Nah, ini juga dari sisi apa namanya? Ya, waktu itu ada kita harus mengadopsi keinginan-keinginan dari beliau-beliau di kementerian bahwa bangunannya ingin tampil modern dan kaca. Jadi sebenarnya perdebatan kami membuat beberapa alternatif yang mulai dari selaras dengan bangunan heritage-nya, kemudian
kontras dan sebagainya, dan dipilih seperti ini. Dan ini juga melalui proses yang, jadi karena ada bangunan heritage-nya, jadi kita harus melalui proses di dalam melalui sidang-sidang tim ahli cagar budaya di pemerintah Kota Surabaya. Alhamdulillah sih mereka bisa mengerti, dan karena ini fasilitasnya memang dibutuhkan oleh tidak hanya masyarakat Jawa Timur, jadi khususnya juga Indonesia bagian timur, mulai dari mulai dari Kupang sampai dengan di Bali begitu. Mereka belum punya rumah sakit yang besar. Nah, kalau Bapak Ibu lihat nih memang bentuknya seperti ada 3 jari ini, memang kita dikhususkan untuk bangunan gedung jantung, kemudian gedung tengah adalah otak, kemudian yang paling kiri, yang paling bawah ataupun paling kanan ini khusus kanker. Nah, yang kanker ini juga cukup complicated karena di sini ada bangunan-bangunan nuklir, radiasi nuklir yang cukup banyak. Di bawah ada 3 bunker linear accelerator untuk radioterapi, kemudian ada PET scan dan SPECT-CT untuk untuk diagnostik kanker. Kemudian juga ada siklotron, sebenarnya dulu pernah didesain untuk siklotron untuk memproduksi dari cairan diagnostik gitu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu akan bertanya nanti silakan. Nah, ini juga bawah foto tengah ini bagaimana koneksi gedung lama dengan gedung baru ini kita buat sedemikian tetap selaras dan nyaman begitu. Intinya tetap nyaman begitu. Dan kalau di sebelah kanan ini intinya sebenarnya kami ingin membuat satu ini ada di gedung, kalau Bapak lihat ya, kursornya benar-benar terlihat di gedung tengah ini ada gedung setengah bundar ini menyatukan 3 gedung tadi, di mana fungsi di gedung tengah itu adalah fungsi-fungsi umum, ada radiologi, ada laboratorium, ada IGD, kemudian ada administrasi. Nah, antara gedung utama dengan gedung penyatu ini kita pisahkan dengan atrium yang ada di sebelah kanan ini, Bapak Ibu. Atrium ini sebenarnya ruang publik yang di kanan kirinya nantinya ada kafe dan sebagainya yang bisa dimanfaatkan setiap waktu. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin pernah berkunjung ke beberapa rumah sakit di Singapura, itu di salah satu rumah sakit yang sering masuk di beberapa ini sudah sejak lama sebenarnya, Kotek Pot itu ruang publiknya cukup besar, mereka bisa pakai untuk penyuluhan dan sebagainya, itu dilakukan di sana. Ini maksudnya seperti itu juga. Jadi harapannya memang ruang ini tidak ber-AC, bisa digunakan publik selama diperlukan begitu. Nah, kemudian ini kita juga selalu kerjasama dengan desainer interior. Kebetulan desainer interiornya ini Budina juga alumni dari Magister Arsitektur UPI. Mungkin beliau hadir juga, nanti Bu Dina silakan dikoreksi Bu kalau ini. Yang sebelah kiri adalah desain 3 dimensi, kemudian yang kanan ini realitanya sudah terbangun. Jadi kita berupaya sedekat mungkin apa yang ada di gambar itu pada kenyataannya bisa terbangun dengan mendekati apa yang didesain begitu. Jadi intinya sebetulnya meskipun ini rumah sakit pemerintah, tapi waktu itu Kemkes ingin suasananya seperti hotel, tidak seperti di tidak seperti di rumah sakit yang sebelumnya ada gitu. Jadi kenyamanan mereka bisa nyaman, bisa bisa merasakan pengalaman yang berbeda, dan ya harapannya tentu cepat sembuh, bukannya mereka sering ke sini tapi karena sakit begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini juga di dalamnya di sebelah kiri ini kurang lebih gambar dari 3 dimensi, kemudian ini realitanya meskipun ada sedikit banyak penyesuaian, tetapi sedekat mungkin kita buat ke kenyataannya begitu. Nah, ini hal lain lagi Bapak Ibu, ini pada waktu sekarang kita sedang membuat, ini juga program dari Presiden RI dan Kementerian Kesehatan, bahwa mereka akan meningkatkan sekitar hampir 30-an rumah sakit kelas D menjadi kelas C. Ini kebetulan kami membantu di daerah Bengkulu Tengah. Nah, ini foto udara di sebelah kiri, rumah sakit existingnya seperti ini yang memang kondisinya bisa terlihat di foto. Jadi ya dengan keterbatasan anggaran daerah tentunya ya mereka seperti itu, dan Kementerian Kesehatan ingin menambahkan fasilitas menjadi kelas C, artinya tempat tidurnya menjadi 100, tetapi juga mempunyai ruang operasi yang memadai, ada 2 ruang operasi, kemudian ada cath lab yang
memadai, cath lab, jadi mereka bisa melakukan tindakan kateterisasi jantung di sini, dan dengan tampilan yang apa namanya baik begitu. Nah, ini juga kolaborasi dengan arsitek terkenal juga, ini dibantu timnya dari Pak Sarjono Sani, mungkin Bapak Ibu sudah kenal, beliau juga banyak mendesain hotel dan kebetulan dipercaya Pak Menkes untuk menjadi kurator ataupun desainer dari seluruh fasad yang rumah sakit kita. Jadi kami membantu dari sisi layout dan interior, kemudian dari sisi luarnya ada tim tersendiri. Ini kemudian, nah ini tadi kebetulan dibantu Bu Dina juga, ini masih dalam gambaran 3 dimensi, jadi meskipun RSUD tetapi tampilannya nanti juga akan layaknya seperti hotel juga. Meskipun juga ada tantangan bahwa nanti barang apa namanya material-material ini tentu harus selain memenuhi syarat-syarat kesehatan juga mudah dibersihkan dan awet tentunya. Itu yang menjadi tantangan tersendiri. Di sebelah kanan ini juga kelas kris. Jadi kelas kris yang apa namanya pasien BPJS itu nanti akan di sini, artinya mereka juga akan merasakan dirawat di sini, dirawat di Surabaya, dirawat di Makassar, mereka akan merasakan kurang lebih standar yang sama dan nyaman begitu. Jadi sebetulnya relatif kita hanya apa namanya bermain dengan warna, kemudian memang ada beberapa panel bed atau bedded di sebelah belakang dari masing-masing bed, kemudian nanti dilengkapi dengan, kalau Bapak Ibu lihat ini ada kursi apa namanya yang ini coklat ini, itu kita nyebutnya sebagai apa namanya bed apa namanya ini sofa bed. Jadi sofa ini bisa difungsikan untuk tempat tidur untuk menunggu pasien begitu. Nah, ini di bawahnya adalah ruang ICU yang apa namanya juga mempunyai kualitas yang nyaman begitu. Meskipun pasien ICU juga rata-rata mungkin banyak yang tidak sadar, tetapi ini sangat penting juga untuk petugas, sehingga petugasnya juga merasa nyaman dan mereka bisa menjaga tingkat stresnya pada tingkat yang normal begitu. Nah, itu kurang lebih bahwa tadi perbandingan, Bapak Ibu bisa membandingkan rumah sakit di Surabaya yang kelasnya begitu. Tadi rumah sakit di Surabaya tadi luasnya kami desain hampir 200.000 meter persegi. Kalau yang rumah sakit Bengkulu ini bangunan barunya sekitar 7.000 meter persegi. Nah, ini juga ada satu hal yang menarik juga. Kebetulan kami dapat kesempatan untuk mendesain sebuah rumah sakit swasta di Bandung. Kebetulan ini adalah sebuah hotel yang lama terbengkalai dan kemudian diambil oleh pemilik rumah sakit yang sudah mempunyai beberapa rumah sakit untuk dijadikan rumah sakit khusus begitu. Nah, ini kondisinya waktu itu juga sudah tidak terlalu baik dan apa namanya ada berbagai keterbatasan. Jadi memang plafonnya tidak terlalu tinggi, kemudian koridornya ini apa namanya sempit karena hotel ya. Itu yang kemudian menjadi tantangan dan kemudian bisa dirubah seperti ini. Jadi di atas tadi kolam renang sebelumnya digunakan untuk kolam renang, itu sekarang digunakan untuk kolam rehabilitasi. Jadi beberapa pasien-pasien stroke begitu itu dibawa ke atas dengan lift, kemudian mereka bisa latihan berjalan di dalam air. Jadi seperti hidroterapi begitu. Kemudian tadi yang kelihatan di sini Bapak Ibu fasad sekilas ini sebelah di pohon ini fasadnya dulu sangat ya begitu, kemudian kita rubah sedemikian. Ini fasad ini juga berfungsi Bapak Ibu untuk menyembunyikan beberapa barang ME di situ. Ada outdoor AC yang tidak terlihat, jadi outdoor AC itu ada di situ. Kita tutup dengan apa namanya panel aluminium komposit yang kita berikan motif batik begitu di situ. Nah, apa namanya sehingga outdoor AC yang kalau apa namanya dipajang begitu saja menjadi jelek ini bisa tertutupi. Nah, kembali lagi tadi interior menjadi hal penting Bapak Ibu. Ini kebetulan di rumah sakit ini ownernya dari dulu sangat apa suasananya benar-benar seperti hotel, jadi tidak boleh ada lampu direct. Jadi di koridor pun tidak ada lampu direct, semuanya indirect ataupun tidak langsung dari sisi tepi, sehingga ketika pasien menggunakan di dalam bed didorong, dia tidak melihat langsung, tidak silau lampu di atas plafon begitu. Kebetulan ini rumah sakit jantung, jadi khusus rumah sakit jantung dengan fasilitas yang lengkap. Nah, ini juga ada ruang operasi yang cukup canggih karena kalau Bapak Ibu lihat ini ada seperti lampu, ini sebetulnya adalah tata udara
yang seharusnya. Jadi di Indonesia memang menjadi tantangan, belum banyak menggunakan rumah sakit menggunakan ini. Ini adalah membran tipis khusus yang meneruskan udara, yang biasanya kalau Bapak Ibu mungkin dengarnya HEPA filter. Nah, itu HEPA filternya ada di dalam, tidak dilihat, tapi mereka menghembuskan melalui membran ini. Membran ini fungsinya apa? Fungsinya dia menjaga kecepatan udara yang jatuh ke dalam atau di atas tempat tidur menjadi sama, sehingga tekanan positifnya bisa terjaga, dan ujung-ujungnya Bapak Ibu ini tingkat sterilitasnya bisa dijaga, sehingga penggunaan antibiotiknya menjadi rendah. Nah, ini menjadi penting. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mungkin ada yang di daerah barangkali ruang OK-nya bahkan beberapa apa agak memprihatinkan juga, ada ruang OK yang menggunakan AC split Bapak Ibu. Jadi asal adem gitu ya. Itu sangat sangat berbahaya. Itu bisa diduga mereka menggunakan antibiotik yang dosis tinggi, sehingga diharapkan tidak infeksi. Nah, itu menjadi problem karena mungkin operasinya berhasil, tetapi infeksi dari operasi itu menjadi sesuatu yang fatal dan pasiennya menjadi malah menjadi lebih buruk. Dan sebelah kanan tidak lupa Bapak Ibu, khususnya arsitek, juga harus memahami bahwa tadi kembali bahwa barang-barang ME-nya rumah sakit itu cukup banyak. Ini di atasnya adalah AC ini didukung dari odor ataupun mesin chiller yang berupa abu-abu yang ada di luar, yang harus kita perhitungkan secara beban dan saluran dan sebagainya. Jadi memang harus diletakkan di area-area yang memang tidak terlihat. Demikian juga di atas ruang ICU itu juga ada beberapa tata udara yang memang harus ini, seperti sebelah kanan bawahnya terlihat ducting yang harus kita sembunyikan di bawah atap begitu. Ini juga untuk kemudahan perawatan begitu, sehingga diakses mudah. Dan terkait inovasi Bapak Ibu, jadi kalau di global kita sering mendengar kata-kata smart hospital sekarang. Jadi smart hospital di luar itu juga sudah sangat, bahkan sudah sampai pada tahap penerapan, karena mereka juga sudah menggunakan IoT dalam berbagai aspek dan elemen, termasuk dalam kontrol bangunan. Jadi di rumah sakit kami Surabaya itu ada penerapan sedikit. Jadi building automation system BAS kita sudah gunakan, tetapi khususnya untuk tata udara, untuk AC yang memang sudah mendukung. Nah, sebetulnya kalau akan sangat baik ketika building bus itu bisa untuk mengontrol seluruh aspek ME, sehingga penggunaan energi, kemudian efisiensi dan sebagainya bisa dikontrol, dan tujuannya tadi penekanan biaya operasional bisa didapatkan. Nah, kemudian juga dalam smart hospital itu sudah banyak digunakan AI, terutama pada peralatan-peralatan terbaru. Jadi ini juga saya dengar dari teman-teman di alat kesehatan bahwa AI ini sudah dipakai untuk alat-alat diagnostik, di mana dulu dokter harus membaca manual, sekarang mereka sudah dibantu dengan AI, sehingga diagnosisnya lebih presisi dan lebih cepat begitu. Dan juga ada sistem informasi yang penting. Dan integrasi teknologinya juga di luar negeri juga sudah banyak hybrid operating room. Hybrid operating room ini juga tidak hanya melibatkan robotik, tidak hanya melibatkan alat diagnostik ataupun si arm yang besar, tapi juga bahkan sudah sampai robotik. Ini mungkin juga masih perlu waktu karena juga harganya luar biasa mahal. Kemudian juga ada telemedicine ataupun pengobatan jarak jauh. Ini juga mengandalkan internet. Sementara di Indonesia juga internet mungkin masih beberapa area menjadi tantangan. Tapi juga menjadi penting karena dengan adanya Starlink, sebetulnya makin banyak daerah di Indonesia terpencil bisa dijangkau dengan internet. Nah, itu harapannya nanti mungkin telemedicine ini akan menjadi hal membantu tenaga kesehatan pun tenaga medis di area-area pelosok untuk bisa mendapatkan advice ataupun layanan yang tidak bisa didapat mereka di area tersebut gitu. Nah, juga ada penggunaan
apa namanya, VR ataupun, apa namanya, augmented reality dalam pelatihan keterampilan teknis menggunakan Google dan sebagainya. Ini, di Indonesia juga belum belum masih masih dalam tahap pengguna-pengguna individu, apa, beberapa mahasiswa, apa, pendidikan dokter spesialis, tetapi secara resmi belum banyak digunakan. Nah, di Indonesia sendiri rasanya inovasi yang sekarang masih perlu dilakukan dan sedang dilakukan itu, pertama digitalisasi rekam medis, karena ini menjadi hal penting untuk menjadi big data ataupun, apa namanya, bank data dari sistem kesehatan nasional. Jadi untuk penerapan rekam medis elektronik sendiri, di buku itu Bapak Ibu lihat ini, di Indonesia ini masih baru 24% yang sepenuhnya sementara yang belum masih 37% dan penerapan sebagian masih 30%. Jadi tantangannya masih cukup banyak. Tentu salah satu sumber utamanya memang, penerapan infrastruktur IT yang apa, secara biaya masih, tidak murah begitu. Itu yang mungkin masih perlu, apa namanya, waktu untuk bisa kita ini. Apalagi sekarang tahun ini anggaran pemerintah banyak dikurangi Bapak Ibu karena program-program yang ada yang lebih efisien, ada yang lebih prioritas sehingga mungkin banyak dikurangi. Kemudian juga, ya optimasi bagaimana kita perlu mendesain rumah sakit dengan, pergerakan yang efisien, kemudian ya ini juga sangat tergantung dari bentuk lahan, kemudian tata ruang dan sebagainya, kemudian zonasi, kemudian ya tadi studi kasus kita coba apa namanya, kita coba berikan dan memang, eee, sangat penting kita berdiskusi dalam dengan, user ataupun pengguna. Karena, tantangan kita di Indonesia juga, sebagai gambaran Bapak Ibu, kita mendesain rumah sakit Surabaya tadi dengan 200.000 meter persegi itu hanya diberi waktu 6 bulan, tetapi waktu itu dalam 3 bulan sudah harus diminta untuk segera selesai begitu. Sementara kalau Bapak Ibu ataupun, saya tanyakan teman-teman di Singapura, di beberapa konsultan Singapura, mereka mendesain satu rumah sakit itu bisa, 1,5 tahun ataupun Kotek Pot Hospital itu didesain dalam waktu 3 tahun. Jadi mereka sampai melakukan apa namanya, apa namanya, simulasi 1:1 di ruangan, terbuka untuk merasakan bagaimana, eee, pasien ditransportasi, kemudian mereka merasakan apa namanya, mereka melayani pasien dan sebagainya itu membutuhkan waktu yang cukup banyak sehingga memang desainnya bisa optimal. Nah itu tantangan di kita yang memang tidak mudah untuk kita apa namanya, kita rubah begitu. Nah terkait juga dengan, gedung bangunan green building atau bangunan gedung hijau, kita juga dituntut diupayakan me memanfaatkan cahaya alami maupun ventilasi alami. Tetapi juga ini juga harus betul-betul kita pikirkan karena beberapa area di rumah sakit itu perlu ventilasi yang buatan, tapi memang akan sangat membantu ketika kita bisa punya sangat menghemat. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa di eee, bisa diketahui bahwa kurang lebih 60% listrik yang dipakai di rumah sakit adalah untuk mendinginkan ruangan, untuk tata udara. Jadi bisa dibayangkan kalau kalau kita bisa memanfaatkan, ventilasi udara ini dengan baik, itu juga ini. Seperti Kotek Road Hospital di Singapura itu kelas kelas, KRIS-nya ataupun kelas bangsalnya yang tempat tidur tuh, mereka benar-benar menggunakan kaca nako di sisi luar. Saya mohon maaf saya tidak sempat ini gambar, nanti kapan-kapan bisa. Tapi mungkin barangkali kalau di Indonesia, apalagi di Jakarta, itu mungkin tidak mudah karena udara di luar sendiri sudah sangat panas. Di Bandung mungkin masih sangat bisa. Rumah sakit saya di Bandung itu AC-nya cukup hemat karena Bandung masih sejuk begitu ya. Mungkin di sana tapi mungkin daerah-daerah perkotaan yang pada umumnya di Semarang, di Surabaya itu, eee, tidak mudah untuk menggunakan, eee, apa, ventilasi alami karena udara luar sudah panas begitu. Kemudian, sebelah kanan ini adalah ya bentuk inovasi kecil tapi apa ya, ya
bagi saya mungkin agak sedikit gimmick begitu. Jadi ini ruang operasi Bapak Ibu, tetapi di satu sisi diberikan gambar ini berupa kaca yang di print foto dari sisi dalam. Jadi secara permukaan luarnya ditutup kaca yang mudah dibersihkan dan tidak menempel bakteri. Ini permintaan Kemenkes di waktu itu. Secara pasien ya tentu pasiennya di dalam ini sudah dibius ya Bapak Ibu tidak bisa melihat, tapi mungkin dokternya, kemudian tenaga kesehatannya ini di dalam merasa nyaman gitu seolah-olah mengoperasi di atas gunung gitu ya. Sama satu lagi, nah ini Pak Menkes waktu meresmikan itu bisa apa seolah-olah ngoperasi di pantai begitu Bapak Ibu. Nah, kalau di luar negeri memang ada ya ruang ruang oka yang benar-benar kaca jadi bisa melihat view, tapi barangkali itu mungkin malah bisa menimbulkan distraksi view ya, bisa membahayakan begitu. Baik, nah ini terkait BGH Bapak Ibu, di Indonesia kita sudah diwajibkan untuk bangunan di atas 5.000 meter persegi itu menerapkan BGH, dan BGH itu kita ada beberapa kriteria yang mana nanti poinnya akan dicapai seperti apa, apakah dia madya, pratama, ataupun utama begitu. Utamanya memang ada komponen tadi, komponen tapak, kemudian penggunaan energi, air, penggunaan kualitas udara dalam ruang, materi ramah lingkungan, pengelolaan sampah, dan pengelolaan air limbah. Masing-masing elemen mempunyai sub elemen lagi seperti orientasi bangunan dan sebagainya yang ini secara apa namanya self assessment kita menilai sendiri nanti dari pihak BGH Kemenpar. Nah, tantangan lainnya penilai BGH ini sendiri ini belum semua daerah punya. Jadi kita masih harus mendatangkan dari Kementerian PUPR untuk memberikan penilaian ini. Nah, ini elemen-elemen yang ada yang apa diupayakan bisa dicapai dan seberapa seberapa yakin kita poin itu bisa dicapai. Tentunya juga melibatkan tim apa namanya mechanical electrical karena juga beberapa terkait tata udara, kemudian pencahayaan dan sebagainya ini memerlukan masukan-masukan dari para ahli tersebut. Dan mungkin sebagai kesimpulan paparan Bapak Ibu bahwa kembali lagi inovasi teknologi tetap akan menjadi masa depan rumah sakit ya Bapak Ibu. Jadi kita tetap harus mengupdate berbagai perkembangan di seputar alat kesehatan maupun sistem pelayanan sehingga kita bisa mengikuti perkembangan itu dengan baik dan mewadainya sebagai perencana atau perancang baik dari arsitektur, ME maupun struktur begitu. Dan keberlanjutan ataupun sustainability menjadi salah satu prinsip utama. Dan yang penting juga kolaborasi arsitek, kemudian tadi user, tenaga medis, dan teknologi ini menjadi sangat penting. Dari mereka-mereka itu kita mendapatkan masukan dan karena barangkali kita sebagai perencana atau perancang tidak punya cukup waktu untuk jalan-jalan keluar, sementara dari para tenaga medis itu mungkin mereka sering sekali studi banding ke berbagai negara, tapi juga kadang-kadang mereka menerjemahkannya itu apa namanya tidak mudah juga, itu yang kadang-kadang perlu diskusi cukup mendalam, berbagi foto dan sebagainya. Tapi dari sisi kita juga kita tadi perlu melengkapi dengan berbagai macam artikel jurnal ilmiah yang update sehingga kita bisa mendapatkan berbagai macam pengetahuan terbaru. Dalam konteks Indonesia kita juga tentu ya tadi infrastruktur kemudian regulasi ya ini terus berkembang, tapi kita juga apa ya ya harapannya memang kita tetap mengikuti berbagai aturan, tetapi kadang-kadang memang tadi seperti di daerah juga tidak mudah. Barangkali Bapak Ibu yang di daerah juga bisa merasakan banyak sekali tantangan di daerah, dan tentu peningkatan investasi di sektor kesehatan ini akan membantu mempercepat. Jadi selain swasta tadi, kalau swasta sudah pasti investasi dari masing-masing, tetapi secara kelembagaan, jadi beberapa rumah sakit pemerintah juga sudah mengandalkan investasi lembaga-lembaga investasi, misalnya SMI, jadi PT SMI ataupun sarana multi infrastruktur
itu sudah banyak membantu membangun baik di RSUD maupun di rumah sakit vertikal. Jadi sudah karena dari sisi pemerintah ataupun APBN maupun APBD juga banyak keterbatasan, sehingga mungkin lembaga-lembaga investasi ini sangat sangat membantu untuk pengembangan rumah sakit. Dan juga yang penting Bapak Ibu, supaya di dalam desain kita mempunyai arahan yang cukup jelas dan tidak terombang-ambing. Jadi tiba-tiba owner pengen 120 tempat tidur, terus pengen nambah menjadi 200. Nah itu kalau kita tidak mempunyai dasar studi kelayakan dan master plan, maka akan menjadi hal yang tidak pasti dan kita mudah diombang-ambingkan. Nah, tetapi ketika kita mempunyai studi kelayakan yang cukup, master plan yang baik, kita akan punya dasar yang kuat untuk memastikan rumah sakit dirancang dan memenuhi kebutuhan berbagai elemen di dalam rumah sakit. Barangkali itu mungkin sekilas Bapak Ibu yang coba saya sharing. Ini sebenarnya benar-benar hanya sharing dari pengalaman. Barangkali mungkin Bapak Ibu ada sharing yang lain ataupun mungkin dari beberapa hal mungkin mau diperdalam. Saya persilakan dan saya kembalikan ke Bu Yanti, moderator. Terima kasih Bapak Ibu, mohon masukan dan masukannya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Nugraha, terima kasih atas paparannya yang luar biasa, berbagi pengalaman. Para peserta seminar hari ini, Bapak Ibu, siang hari ini, siapa yang ingin bertanya bisa melalui fitur raise hand. Silakan, kita tunggu dulu ya Pak ya. Oh ada, Pak Ayat. Silakan Pak Ayat. Ya, Assalamualaikum Pak Nugroho. Salam. Yang saya tanyakan Pak, eh, tadi saya dengar bahwasannya rumah sakit bidan itu memenuhi aktivitas kinerja bangunan tersebut. Jadi rumah sakit tersebut kan sudah memenuhi smart building systemnya Pak. Yang saya tanyakan tadi sudah dijelaskan bahwa tiap ruangan itu adanya tekanan positif ataupun tekanan negatif tiap ruangan. Aplikasi untuk menjaga tekanan itu positif ataupun negatif tersebut dalam bentuk apa Pak? Apakah dalam bentuk ada suatu alat? Apakah ada ruang-ruang yang dirubah ataupun ada ventilasi khusus? Mungkin itu Pak Nugraha. Kalau pertanyaan sudah jelas. Maaf Pak Ayat, suaranya putus-putus. Bisa diulangin lagi Saya sudah pertanyaannya? menangkap, Bu. Ya. Oh, Bapak jelas? Ya, sudah. Jadi masalah tekanan Oh, udara di ya. ini ya Pak ya, Pak Ayat ya. Ya, ya Ya, siap. sudah saya catat. Ini mau saya jawab atau ada pertanyaan dulu, Bu? Oh, langsung aja Pak, langsung. Oh iya, baik, makasih. Iya, Baik Pak Ayat, makasih. jadi yang dimaksud dengan ruangan bertekanan khusus ya Bapak ya. Jadi misalnya tadi kalau ruang operasi itu memang sebentar, saya punya gambar nggak ya Pak? Izin Pak. Sebentar saya share lagi ya Bapak Ibu ya. Saya buka. Hmm. Ini saya buka saya share sebentar Pak. Izin, Pak. Nah, ini. Ya, ini kelihatan ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini, nah, sebagai gambaran misalnya ini ruang, nah ini ruang operasi ya. Nah, ini ruang operasi, Bapak Ibu. Jadi kursor saya kelihatan ya. Nah, ini ruang operasi Bapak Ibu. Di ruang operasi ini itu ada, jadi untuk masuk ruang operasi itu kan dia harus melalui beberapa tahapan. Jadi dimulai masuk dari sini, dia harus ganti stretcher ataupun ganti tempat tidur, masuk ke ruang pre-op ataupun penanganan sebelum operasi, baru masuk ke koridor steril. Nah, koridor steril ini juga sudah tekanannya khusus, ISO 7 atau 10.000 partikel, baru nanti masuk ke ISO 6 1.000 partikel. Nah,
Ini di pintu ini namanya, istilahnya kita nyebutnya pintu operasi ini pintu hermetik. Pintu hermetik itu jadi ketika dia menutup dia kedap udara. Jadi dia ada bagian yang turun di bawah dan semua sisinya menutup sehingga tekanan positifnya bisa dijaga. Nah, AC ini, mesin AC ini ada di sini Bapak Ibu, ada ruangan yang coklat yang di bawah ini, kemudian ini. Jadi ini adalah mesin dari AHU ataupun air handling unit yang dia punya apa namanya, punya ducting yang memberikan tekanan udara ke situ. Sehingga nanti di dalam ruangan maupun di luar ruangan itu ada indikator apa namanya, indikator tekanan. Kalau yang kecil namanya magnehilik ya, kalau di yang besar nih OK biasanya menyatu dengan OK-nya. Nah, itu biasanya sudah ditentukan. Kalau ruang OK itu sekitar 12 Pascal. Jadi kalau dia misalnya dia nggak bekerja, dia misalnya AC-nya ada trouble, dia tekanannya turun. Nah, itu harus dicek. Jadi kalau dia tidak mencapai 12 Pascal harus dicek supaya dipastikan apa namanya, kuman-kuman ataupun virus dari luar ruangan itu tidak mungkin masuk ke area tempat tidur pasien begitu. Nah, itu kalau ruangan operasi itu tekanan positif. Kalau tekanan negatif saya kasih contoh misalnya, sebentar ya, saya lupa ini ada ruang. Nah, ruang isolasi. Di ruang isolasi ini kita juga ada namanya ruang, ini kelihatan ya Bapak, ada tulisan ruang kelas standar isolasi ini ya. Nah, ini kalau kita zoom, ini dia melalui anteroom. Anteroom ini untuk menjaga juga tekanan ini tidak langsung keluar. Di ruang isolasi ini tekanannya negatif. Jadi nanti ada hembusan dari AC. AC-nya biasanya di plafon. Maaf, ini kalau ini berarti disedot ya. Ini nanti ada AC di sekitar samping pasien, nanti ada ducting di bawah 20 cm atau 30 cm di sisi bawah di ujung luar ini yang menyedot. Jadi itu pun dipasang magnehilik. Jadi nanti magnehilik itu indikator yang taruh di atas pintu, dia menunjukkan negatif ketika ditutup ya. Kalau di ruang OK tadi dia ke kanan positif 12, tapi kalau di ruang isolasi dia menunjukkan minus, saya lupa ya, minus 10 mungkin ya di ini, atau minus 12 juga. Jadi itu yang menunjukkan. Jadi memang ini ruang-ruang tersebut memerlukan tata udara khusus Pak Ayat ya, sehingga tujuan dari ruang-ruang tekanan tadi bisa dicapai. Ada beberapa ruangan lain juga, misalnya di ruang SSD penyimpanan itu juga apa namanya, ruang penyimpanan alat sterilnya juga wajib negatif. Kemudian di ruang sitotoksik ataupun ruang pencampuran obat kanker, karena obat kanker itu sangat beracun, itu juga ada lemari BSC atau biosafety cabinet yang mana dia mempunyai cerobong yang ditarik keluar juga, sehingga jika ada kemungkinan percikan racun dia tidak akan masuk ke ruang atau mengenai orang. Kira-kira begitu Pak Ayat, apakah sudah menjawab atau mau disambung? Silakan. Kalau untuk menentukan ruang itu bentuk yang positif ataupun bentuk negatif, itu ada permen khusus ataupun ada peraturan regulasi khusus, Pak Nugroho? Ada Bapak di Permenkes 40 tahun 2022 tadi, itu tekanan-tekanan setiap ruang sudah ditentukan Pak. Jadi nanti Bapak bisa baca-baca di Permenkes, cukup banyak itu Pak, berbagai macam ruangan, dan di situ ditentukan suhunya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kelembaban Pak. Kelembaban ruangannya atau relatif humidity RH, itu biasanya kalau ruang AK diminta di bawah 40%. Karena kalau dia di atas 50% itu masih dimungkinkan bakteri bisa berkembang biak begitu. Demikian ada juga yang terkait dengan alat yang mana RH-nya harus khusus supaya tidak terjadi kerusakan alat. Jadi ada di Permenkes 40 2022 Bapak izin. Ya. Oke, Demikian, cukup Pak. Terima Ya, kasih. ya, makasih Terima Bapak. kasih. terima kasih Terima kasih Pak. Pak Nugraha. Ada yang bertanya dengan raise hand juga, Pak Rahmat Irfan. Oh iya, Ya, silakan Pak Rahmat. Coba mic-nya dibuka dulu Pak, masih mute.
Oh ya, Assalamualaikum Ya. Pak Nugroho. Salam Bapak. Eh, Mau tanya Pak, kalau untuk model pembangunan rumah sakit itu apakah ada model khusus gitu Pak? Soalnya karena kemarin sempat saya survei ke RSCM untuk suatu proyek yaitu ruang jenazah. Yang saya lihat ruang jenazah di RSCM itu kan dia merujuk ke atas atapnya. Yang saya coba lihat-lihat karena memang mereka mempunyai istilahnya ketika meninggal itu rohnya kembali ke langit mungkin ya. Nah, yang jadi pertanyaannya apakah model bangunan rumah sakit ini apakah ada batasannya begitu, Pak? Baik, Apakah terima kasih entah Kang Evan. model arsitektur hijau atau enggak kontemporer dan lain-lainnya? Oh baik, ya, Ya, terima kasih Kang Evan, sahabat ya, saya di Ya, UPI. silakan ya, Pak Pak. Nugroho. Kalau tentang desain sebetulnya tidak ada yang khusus Pak Evan. Artinya kalau Bapak lihat ke apa rumah sakitnya Yayasan Buddha Suci yang di PIK, itu rumah sakit yang basisnya sebetulnya kan apa ya? Dia kan biasanya sebenarnya Buddha ya, tetapi dia apa namanya difungsikan untuk berbagai macam umum juga begitu. Itu juga eh, tidak ada yang khusus meskipun mungkin barangkali beberapa elemennya mengadopsi apa namanya konsep-konsep dari agama tersebut barangkali atau kepercayaan tersebut ya. Tetapi secara umum tidak diatur. Tetapi bahwa syarat-syarat ruangan untuk pelayanan itu memang cukup ketat diatur dari Permenkes 40 tahun 2022. Jadi sebetulnya pedoman lebih ke standar ruangan dan kelengkapan ruangan begitu Pak Mas Kang Ivan begitu. Jadi tidak ada Ya. kalau secara desain model itu sebetulnya itu memang sangat sangat terbuka untuk kebebasan desainer atau arsitek untuk bisa mendesain rumah sakit begitu. Tapi kembali lagi banyak ke cost. Jadi sebagai gambaran aja Bapak Ibu di rumah sakit Surabaya itu kalau kita bicara biaya 100% itu 45% untuk ME, kemudian 35% untuk struktur, jadi sudah 80%. Arsitektur interior hanya kebagian 20% saja Bapak Ibu. Jadi dengan 20% kita harus membuat hal yang baik dan nyaman begitu. Jadi memang tantangannya di situ. Karena memang ME itu cukup banyak di ini dan apa namanya ya keterbatasan anggaran kita itu seperti itu sehingga kalau di luar negeri memang kita di Amerika ya luar biasa kalau kita lihat di YouTube saja itu rumah sakit sangat luar biasa karena di sana mungkin ya tapi biaya kesehatan menjadi tinggi ya di sana gitu. Demikian Kang Irfan semoga menjawab. Siap, siap. Ya. Terima kasih Pak Terima kasih Nugroho. Kang Irfan, terima kasih. Ya, Pak Rahmat sudah jelas semua ya? Ya, sudah jelas. Iya. Saya bacakan dulu pertanyaan dari kolom chat ya. Pak Nugroho, ini ada pertanyaan dari kolom chat dari Bapak Dedi Supriyansa. Izin bertanya, sejak kejadian luar biasa COVID-19, banyak aturan yang dibuat untuk kesiapan dan respon terhadap penyakit menular. Ditinjau ke waktu saat ini, apakah aturan ini menjadi dasar persyaratan teknis PBG SLF? Jika iya, apa konsekuensi bagi rumah sakit yang dibangun sebelum pandemi COVID-19 yang tidak memenuhi persyaratan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Terkait dengan perizinan PBG maupun SLF tidak ada kaitan. Jadi kalau PBG dan SLF benar-benar hanya mengacu terhadap kepatuhan peraturan bangunan saja. Jadi tetapi barangkali terhadap syarat operasional rumah sakit itu tergantung Dinkes. Tetapi secara umum akibat COVID kemarin memang apa namanya rumah sakit memang harus tanda kutip siap atau readiness kesiapan mereka untuk menghadapi barangkali suatu saat terjadi lagi itu memang diperlukan tetapi memang tidak ada aturan khusus Pak seperti tadi Pak itu jadi tidak Pak ada aturan Dedi. jadi PPG dan SLF tetap seperti mengacu peraturan gedung atau bangunan yang ada dan bahwa mereka rumah sakit mempunyai apa namanya kesiapan itu akan lebih baik tetapi
tidak menjadi hal yang wajib. Demikian. Sepertinya Pak Taslim pengen bertanya, tapi raise hand-nya di kolom chat. Pak Taslim, silakan. Silakan kalau mau bertanya. Pak Taslim. Kita lewatin dulu Pak ya. Kita balik lagi ke kolom chat Pak Nurul. Ini ada pertanyaan juga dari Pak Andri Budiman. Dalam upaya meningkatkan kualitas tenaga medis di Indonesia, peran rumah sakit telah berkembang menjadi rumah sakit pendidikan idealnya. Rumah sakit pendidikan berfungsi sebagai pusat integrasi antara pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan. Namun dalam prakteknya, fungsi-fungsi ini seringkali berjalan terpisah. Padahal integrasi yang baik akan menciptakan sinergi yang saling menguntungkan. Desain arsitektur memiliki peran krusial dalam mewujudkan integrasi ini, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kolaborasi dan inovasi. Pertanyaan saya, berdasarkan pengalaman narasumber di dalam membuat desain rumah sakit, bagaimana desain arsitektur rumah sakit pendidikan dapat secara efektif memfasilitasi integrasi yang sinergis dan antara pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan, sehingga menciptakan lingkungan yang optimal bagi pengembangan tenaga medis yang kompeten dan inovasi di bidang kesehatan. Baik. Ya, terima kasih Pak Andri Budiman. Andri, Ya, sahabat saya juga di. Jadi betul. Apa namanya? Menjadi tantangan juga di Indonesia bagaimana rumah sakit pendidikan itu jadi tahun 2011 itu pertama kali rumah sakit pendidikan digaungkan, jadi ada kurang lebih 20 rumah sakit pendidikan yang dibangun, tetapi karena waktu itu ada satu dan lain hal sehingga banyak sekali yang mangkrak. Kami ikut pernah melihat satu dua desain begitu. Memang pengertian pendidikan itu memang masih terhadap rumah sakit pendidikan waktu itu karena mungkin waktu waktu yang cepat dan mereka waktu itu masih berbasis universitas dan rumah sakit pendidikannya itu masih menggunakan rumah sakit yang ada. Jadi asal ada saja misalnya dari satu bagian poliklinik udah taruh aja ruang diskusi di situ. Nah, seolah-olah itu menjadi sebuah syarat itu sudah cukup untuk pendidikan. Padahal sebetulnya lebih dari itu. Jadi kami belajar di Rumah Sakit UNAN, Universitas Andalas. Kebetulan mereka waktu itu dibanding ke Malaysia. Ada hal yang menarik. Jadi ada stigma juga, khususnya waktu itu di Padang. Di Padang itu di Rumah Sakit M. Jamil yang diposisikan sebagai rumah sakit pendidikan, ada kalanya istilahnya mereka bedside teaching ataupun mahasiswa bersama dokter itu melihat rame-rame satu pasien, kemudian mahasiswanya itu melihat dokternya untuk si dokter ataupun sebagai mentornya itu melakukan diagnosis dan sebagainya, kemudian ditanyakan dan sebagainya. Nah, itu buat pasien menjadi image bahwa seolah-olah mereka kelinci percobaan, sehingga banyak sekali pasien yang kemudian menghindar dengan pura-pura tidur, kemudian menolak dan sebagainya. Jadi itu menjadi tantangan. Nah, rupanya disolusinya mereka melihat di salah satu rumah sakit pendidikan di Malaysia waktu itu ya, itu mereka melihat kesepakatan. Jadi pasien yang sepakat untuk tanda kutip bersedia dijadikan objek itu dipindahkan ke ruang tertentu yang tidak jauh, namanya ruang perseptor. Nah, di situ kita siapkan ruang perseptor untuk mereka bisa lebih banyak menggali dan sebagainya dengan nyaman, begitu tidak mengganggu pasien yang lain juga. Nah, itu bisa diterapkan dan akhirnya memang kita harus di dalam rumah sakit ketika kita ngomong rumah sakit pendidikan itu kita terapkan area khusus untuk pendidikan. Jadi kita di UNAN itu menyiapkan ruang perseptor, kita menyiapkan lab skills. Lab skills adalah
laboratorium yang terdiri dari ruangan-ruangan menyerupai ruangan aslinya seperti ruang OK, kemudian ruang rawat dan sebagainya untuk mahasiswa berlatihan di situ sebelum mereka terjun langsung dengan pasien. Misalnya memasang infus dan sebagainya kan tidak mungkin langsung kepada manusia. Jadi mereka di situ ada manekin ataupun boneka-boneka yang diterapkan. Jadi itu biasanya itu ada di Fakultas Kedokteran dan berjarak cukup jauh. Itu di Universitas Andalas kita taruh di rumah sakit sehingga mereka kapanpun akses dekat dengan pasien. Jadi ketika kadang-kadang mereka sudah diterjun di pasien tapi masih merasa kagok atau gemeter dan sebagainya, mereka bisa balik ke situ dengan cepat. Juga tidak lupa fasilitas untuk diskusi. Kemudian salah satu problem sampai sekarang di rumah sakit, saya sebut aja Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo itu sendiri, mereka fasilitas pendidikannya sangat minim. Jadi bahkan yang paling sederhana menaruh tas saja menjadi problem karena mereka tidak punya loker tersendiri dan sebagainya. Itu yang mulai dari basic kita kenyamanan dari pasien karena dari siswa koas ataupun pendidikan dokter spesialis itu mereka akan sangat banyak membuat laporan, sangat banyak mengetik, itu yang harus diberikan fasilitas dan terutama juga sebenarnya fasilitas pelatihan training apa istilahnya training skills untuk klinis. Jadi keterampilan klinis itu yang harus selalu dilatih sehingga mereka bisa nanti betul-betul mempunyai ketika terjun dengan pasien sesungguhnya sudah mempunyai keterampilan yang cukup. Mungkin itu Pak Andri. Jadi memang itu masih menantang di Indonesia dan belum banyak. Barangkali rumah sakit UI sudah cukup banyak karena dulu didesain oleh Jepang dan mereka benar-benar menerapkan model Jepang untuk di situ. Kemudian di UNAN cukup baik, mungkin di UGM dan mungkin di Undip ya. Jadi belum terlalu banyak tapi mereka sudah mengarah ke sana untuk memberikan kenyamanan sehingga ujung-ujungnya kualitas dokter yang dihasilkan menjadi lebih optimal. Demikian Pak Andri, Bu Yanti. Terima kasih. Ya, Pak Nugroho, terima kasih penjelasannya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Dian Nurita Ari. Dapatkah ditunjukkan detail struktur konstruksi yang mengkhususkan requirement desain adaptif terhadap COVID, khususnya dalam aplikasi teknologi bahan yang dihindari atau diharuskan pada bangunan ICU atau NICU? Baik, kalau yang saya tangkap, apakah detail struktur ya? Jadi begini Bapak Ibu, kalau struktur sebetulnya lebih mengadopsi kebutuhan dari pelayanan dan kemudian dari pelayanan itu kita terjemahkan dalam tata letak ruang arsitektur. Nah, memang tantangannya kenapa struktur menjadi agak mahal di Indonesia karena pertama peraturan bangunan yang terus meningkat, jadi peta gempa terus berkembang sehingga yang dulu mungkin dengan segini saja cukup, sekarang tidak cukup. Dan yang utama adalah faktor keutamaan. Jadi di dalam perhitungan struktur ada namanya faktor keutamaan, itu rumah sakit masuk dalam kategori tertinggi atau 1.5. Itu adalah kategori tertinggi dalam faktor keutamaan. Sehingga ketika terjadi gempa, memang rumah sakit itu diharapkan tidak terpengaruh begitu ataupun ya amit-amit kalau misalnya gempanya besar sekali itu paling akhir begitu ininya runtuhnya. Jadi memang harus tahan, benar-benar tahan gitu, sehingga menjadikan struktur mahal. Jadi terkait dengan detail khusus tidak ada, tetapi bahwa dia harus memenuhi aturan terbaru tadi ya, dan kemudian ada area-area tertentu yang memang peralatannya bebannya berat. Contohnya ruang radiologi. Nah, itu ruang radiologi itu seperti alat MRI itu beratnya sekitar 8 ton dengan ukuran ukuran alatnya sendiri sekitar 1,5 kali 2 meter. Jadi di dalam 3 meter persegi dia ada 8 ton. Berarti kurang lebih kan 1 meter persegi dia mungkin sekitar hampir 3 ton begitu. Itu yang harus diperhitungkan struktur untuk beban-beban alat-alat yang berat. Kemudian ruang operasi, kemudian ya tidak terlalu banyak, tetapi ada beberapa area yang CSSD misalnya alat sterilisasi yang
harus dilatar di atas di atas lantai yang di bangunan di atas itu juga harus, karena bebannya mungkin lebih dari 2 ton begitu. Juga alat laundry misalnya, tapi laundry umumnya di bawah ya, itu juga memerlukan platform khusus karena juga ada getaran dan sebagainya. Juga mungkin alat-alat ME seperti tadi AC, outdoor AC itu juga ada getaran mungkin yang diperlukan untuk itu. Tapi terkait dengan ICU ataupun terhadap COVID itu tidak intinya mereka mengikuti dari tata letak ataupun layout dari arsitektur. Demikian Bu Yanti dan Ibu. Iya. Silakan. Silakan ya, ada yang mau bertanya lagi, bisa raise hand. Kita tunggu sebentar. Siapa tahu ada yang raise hand. Bapak Ibu, silakan bertanya. Pak Taslim, bagaimana Pak? Tadi di kolom chat ada raise hand Bapak Taslim. Pak Taslim berkenan bertanya, bisa Mungkin langsung. kalau silakan. Pak Taslim sepertinya signalnya kurang bagus ya. Suaranya keluar ya Bu ya? Padahal udah Oh iya, iya, udah dihidupin itu mic-nya. udah ada suaranya Pak. Atau ditulis Pak Bapak izin. Kalau Pak oh ya, silakan Pak Taslim. Baik, terima Ayo. kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Nugroho. Mungkin ini pertanyaan standar saja yang ingin saya tanyakan. Yang pertama yaitu di mana bisa didapatkan itu standar untuk jumlah ruang operasi atau OK? Apakah itu berdasarkan jumlah tempat tidur atau berdasarkan kelas rumah sakit? Jadi jumlah standar. Kemudian yang kedua yaitu terkait masalah ruang perawatan NICU. Apakah juga ruang perawatan NICU ini berlaku juga misalnya maksimal misalnya 4 tempat tidur dalam satu ruangan atau bagaimana Pak? Kemudian standar jumlah perawat Pak. Apakah jumlah perawat juga ini misalnya kan ada standar 1,5 per orang, ada 1 orang untuk 1 pasien. Apakah ini juga berlaku untuk ruang perawatan NICU? Jadi itu ketiga ada 3 yang sifatnya standar, kemudian ada juga yang sifatnya ini masalah limbah kalau bisa Pak. Kan ada ruang misalnya radiologi, ada ruang ruang radiologi, ruang dapur, ruang operasi maupun CSSD misalnya. Apakah limbahnya itu setelah masing-masing ditampung, masing-masing penampungan tersendiri, apakah itu disalurkan ke satu pengolahan limbah atau tetap juga terpisah pengolahan limbahnya? Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Taslim pertanyaannya. Coba saya jawab ya Pak. Kalau standar jumlah OK itu secara ini saya di Permenkes rasanya memang tidak ada ya, saya agak lupa Pak. Tapi secara umum Bapak, satu ruang OK itu diperlukan untuk 50 tempat tidur Pak. Jadi kalau misalnya 100 tempat tidur sebetulnya minimal 2 OK harus ada. Tapi bahwa misalnya ada satu rumah sakit yang 100 tempat tidur tapi ruang OK-nya 4 juga bisa. Jadi mungkin dia ada kekhususan misalnya ada ruang operasi mata misalnya begitu ya. Itu bisa. Jadi tidak ada, tapi minimal 50 tempat tidur itu perlu satu ruang OK secara umum. Kemudian kalau ruang perawatan NICU ini tidak ada standar Pak. Jadi kalau sudah NICU itu karena dia kan dalam bentuk box begitu ya, itu yang penting jaraknya itu masih antar NICU-nya, karena itu juga nanti kan biasanya di dinding tetap ada saluran oksigen, kemudian N2O, kemudian vakum dan sebagainya, gas medik dan listriknya itu intinya jarak antar itunya masih nyaman untuk petugas bisa mengakses keliling ataupun di 2 sisi
boxnya NICU itu. Jadi sudah tidak ada kelas gitu Pak di situ. Kecuali bahwa misalnya Bapak menyediakan ada satu area VIP, NICU-nya barangkali bisa ya. Jadi artinya ada satu NICU yang tertutup, kemudian ibunya ataupun orang tuanya barangkali bisa sesekali lebih dekat di situ, itu bisa. Dan mungkin tadi ada sedikit lewat, mungkin biasanya memang di beberapa rumah sakit kalau di luar negeri yang namanya ICU itu sekarang sudah tidak pakai kurten Pak, tetapi pakai sekat kaca yang bisa ditutup tetapi bisa termonitor oleh perawat. Kenapa begitu? Karena tidak semua kondisi pasien ICU sangat kondisinya baik, sehingga ketika memakai kurten dan beberapa kali sering saya lihat bahwa kondisi pasien sebelahnya itu sangat buruk, bahkan apa ya namanya alat-alat apa namanya alat monitornya berbunyi terus, sementara di sebelahnya mungkin dalam kondisi sadar, itu sangat sangat mempengaruhi suasana hati gitu. Jadi itu perlunya dibuat kaca sehingga lebih privasi, sehingga ketika kondisi sebelahnya tiba-tiba memburuk dan sebagainya, pasien ataupun perawatnya datang, pasien sebelahnya relatif tidak terganggu begitu. Nah, kalau jumlah perawat itu mohon izin nanti saya cari lebih dalam Pak, nanti saya carikan jawabnya, nanti perlu saya tanya. Kebetulan tim FS kami itu juga ada dokter, tapi belum bisa gabung, nanti saya tanyakan ke beliau. Jadi di FS itu sendiri biasanya di studi kelayakan atau di masa plan nanti juga sudah ada perkiraan jumlah SDM, jadi perawatnya sekian, dokter sekian, tenaga dan sebagainya, itu perlunya studi kelayakan dan masa plan, sehingga sudah ada perkiraan ketika rumah sakitnya baru ya Pak, ataupun rumah sakitnya lama, kita bisa punya data SDM existing sekian, dengan perkembangan ini maka dibutuhkan pengembangan SDM apa-apa dan jumlahnya sekian begitu. Itu pentingnya studi kelayakan dan masa plan Bapak. Nah, kemudian untuk area-area khusus Pak, kalau dapur, laundry itu memang biasanya melalui bak istilahnya bak apa ya? Kami nyebutnya bak ada bak pra pengolahan sebelum ke IPAL. Jadi di situ diendapkan. Kalau untuk lab itu ada namanya bak apa ya? Saya agak lupa. Bak pengumpul logam dulu sebelum mereka masuk ke IPAL pusat Pak. Jadi memang ada istilahnya ya, bak perantara dulu sebelum mereka masuk ke IPAL, untuk mereka supaya tidak memperberat kerja IPAL. Jadi ada, dan itu sudah pasti indikator di IPAL selalu diperiksa secara rutin ya Pak. Kalau radiologi sendiri sekarang relatif sudah tidak ada limbah Pak radiologi, tapi lab yang ada. Kalau radiologi kan sudah digital semua ya, radio digital semua. Tidak ada ruang gelap yang menggunakan carian kimia lagi dan sudah digital. Barangkali itu Bapak mungkin menjawab atau mungkin ada pertanyaan? Artinya tadi ini masalah limbah, yang beberapa jenis limbah ini setelah penampungan sementara tetap tetap tersalur ke satu IPAL utama Pak ya. Betul, limbah ke IPAL utama Pak. Memang sistem IPAL sendiri ada macam-macam Pak, ada bioreaktor, ada macam-macam sekali Pak. Itu juga baiknya disesuaikan dengan anggaran dan ketersediaan lokasi begitu. Makin sempit lokasi itu memang makin perlu yang makin canggih, sehingga tapi kompensasinya harganya mahal begitu Pak. Demikian Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Iya, makasih Pak Tasrin, makasih Pak Nugroho penjelasannya. Pak Nugroho, Budian tadi kan sebelumnya bertanya ya, tapi kayaknya Budian belum puas dengan jawaban Pak Nugroho. Dia bertanya soal masalah adakah teknologi atau bahan yang harus dihindari di untuk ruangan NICU atau ICU. Oh ya, baik, material ya, terkait material ya. Iya. Sebetulnya kalau material, kalau ICU dan itu tergolong area yang semi steril. Artinya udaranya tidak dikontrol khusus, tetapi dia menggunakan istilahnya medium filter. Jadi dia bukan HEPA tapi medium filter. Nah, sebetulnya bahan-bahan di sana disarankan memang yang tidak mudah menyimpan tidak menyimpan debu dan mudah dibersihkan begitu. Umumnya kami lantainya menggunakan vinil
Kemudian kalau untuk untuk plafon itu bisa digunakan gypsum dengan cat finishing cat yang anti bakteri ataupun antivirus. Dinding sebetulnya juga kita bisa dinding kombinasi antara HPL yang antibakteri sudah cukup banyak dengan cat yang antibakteri. Dan mungkin kalau misalnya ada sekat kaca, itu kan relatif kaca dengan aluminium itu juga material yang relatif mudah dibersihkan dan tidak menempel, tidak mungkin ditumbuhin bakteri maupun virus. Jadi untuk elemen kayu memang kayu sudah sangat jarang digunakan, Bapak Ibu. Jadi kita menggunakan elemen-elemen yang tadi yang mudah dibersihkan dan tidak bisa ditumbuhi bakteri maupun virus begitu. Begitu. Mudah-mudahan Bu Dian menjawab ya. Iya, bagaimana Bu Dian? Udah cocok dengan Ya, saya pernyataan? sebetulnya, mohon maaf, saya kan pernah mengerjakan proyek di Aceh, Pak, bikin ICU dan NICU ya. Memang kita sudah tahun 2000 berapa ya? 2003 lah, 2003. Nah, itu udah menggunakan vinil dengan sudut-sudut yang curve ya, jadi yang tidak sudutnya tidak memiliki sudut 90 derajat. Jadi dia agak ini. Nah, apakah dari yang karena COVID sekarang adakah bahan yang mungkin itu? Nah, tadi udah dijawab oleh Bapak, berarti apa yang sudah kami kerjakan sudah sesuai dengan syarat yang tadi Bapak sebutkan. Saya khawatir ada bahan lain yang mungkin ada bahan lain yang istilahnya dilarang untuk dipergunakan. Jadi mungkin ada beberapa bahan yang mungkin ada yang baru, yang ada isu baru gitu yang harus kita perhatikan gitu. Itu aja, Pak. Makasih. Baik. Ya, ya Ibu sudah betul Bu. Jadi sudah ada hospital plan ya, kita nyebutnya hospital plan. Itu ya dari zaman itu juga sudah ada dan 2003 sudah cukup lama ya Bu ya. Artinya barangkali kalau lama itu terkait umur vinilnya biasanya mungkin harus dicek dan biasanya itu ada pengujian ini Bu, pengujian bakteri yang secara rutin bisa dilakukan seperti di ruang OK. Jadi mengambil sampel udara maupun sampel dari permukaan material begitu yang untuk mengetes apakah bakteri tumbuh atau tidak. Dan utamanya sebetulnya apapun materialnya itu kelembapan udara di ruangan ICU yang memang perlu dijaga Bu. Jadi umumnya sebenarnya dihindari lebih dari 50% atau 60% sehingga bakteri juga tidak mudah tumbuh dan tidak mencegah itu, dan permukaan-permukaan yang kita menggunakan finishing tadi misalnya cat antibakteri, cat antivirus sudah cukup banyak baik dari produk-produk lokal ya, Propan ada, kemudian Nippon ada, Jotun juga ada, mereka sudah familiar. Jadi Tapi kalau material yang dilarang ya mungkin banyak ya Bu, tapi intinya kita menggunakan katakan tempat tidurnya pasien pun kan juga ada ini ya Bu, ada kain itu. Kainnya kan juga itu secara rutin harus dicuci, disterilkan dan sebagainya. Jadi mungkin juga ada SOP untuk mensterilkan. Misalnya kan ada kursi. Nah, kursi kan kita pilih misalnya bahannya tidak yang fabric yang mudah harus mudah menyerap. dibersihkan. Itu pun barangkali secara rutin SOP rumah sakit harus mungkin dibersihkan untuk mencegah adanya pengembangan bakteri ataupun virus. Jadi secara COVID itu kan COVID masih tergolong virus Bu, cuman mungkin ukurannya jadi dianggapnya tetap virus, artinya material-material yang sudah antivirus itu bisa digunakan begitu. Berarti selain penambahan fabrik tadi, artinya harus ada sistem sirkulasi yang memang dapat menyedot virus yang itu. Jadi sistemnya menggunakan AC yang khusus ya Pak ya? Iya Istilahnya. betul Bu. Jadi
sebetulnya sekarang sudah ada solusi, Bu. Artinya saya paham juga, saya melihat di beberapa rumah sakit di daerah itu namanya AC kalau sudah sentral itu mungkin perawatannya apa namanya menjadi tantangan di sisi biaya, Bu. Nah, sementara sekarang sudah dijual kalau Ibu lihat alat ini, Bu, HEPA filter yang portable. Itu ada Oh mereknya iya. Blue Air, kemudian ada mereknya Honeywell itu ya. Itu sangat bermanfaat, Bu. Itu sebenarnya Ibu kita juga bisa beli alat rumah sakit, alat apa namanya? Alat pengukur TVOC atau VOC, mengukur kadar partikel yang beredar di udara. Nah, dengan hal itu sebenarnya cukup lumayan untuk membantu seberapa partikel yang ada di ruangan. Nah, dengan adanya dipasang HEPA filter itu nanti otomatis partikel yang tersebar di udara akan disaring. Jadi misalnya ruangannya besar, mungkin ruangan apa namanya alat HEPA filter portable itu ada batasan ruangannya, misalnya dia bisa 30 meter persegi. Nah, tinggal dikalikan ruangannya berapa, kita tempatkan beberapa alat itu. Karena alatnya relatif tidak mahal dalam hitungan jutaan sampai belasan juta kita sudah bisa beli. Demikian, Bu. Jadi itu Terima kasih, salah Pak. satu opsi untuk apa namanya mengurangi partikel, dan partikel itu kan salah satunya apa sumber jamur dan virus begitu. Ya, oke. Terima Demikian. kasih, Pak. Sama-sama. Iya, terima kasih penjelasannya Pak. Pak Budian sudah cukup ya? Udah, alhamdulillah. Iya. Jazakallah khair. Itu aja. Iya. Selanjutnya saya bacain lagi pertanyaan dari kolom chat dari Bapak Tony Sula. Apakah ada rekomendasi material untuk konstruksi rumah sakit agar lebih ramah lingkungan dan tahan lama? Ya kalau material, nah itu apa namanya? Barangkali teman-teman yang bergerak di interior juga mungkin bisa memberikan masukan ya. Kalau selama ini yang apa namanya? Kalau ketika di interior ya, Bapak Ibu, di vinil itu relatif sampai sekarang itu 10 tahun masih baik ya. Kami beberapa rumah sakit yang sudah lebih dari 10 tahun itu vinil masih baik. Kalau homogeneous style ataupun HT di beberapa ruangan juga itu juga pasti masih cukup tahan lama, karena kecuali dia terkena benda-benda yang berat dan sebagainya ya. Itu ini kemudian HPL. Nah, HPL ini memang kadang-kadang ada umurnya karena mungkin pudar ataupun apa, tapi saya apa namanya kan relatif dia tidak terlalu mahal, jadi barangkali memang sekian mungkin 10 tahun atau ini mungkin akan baik juga kalau diganti supaya memberikan suasana berbeda, tapi rasanya HPL itu masih cukup awet ya. Pengalaman rumah sakit kami di Bandung itu ini sudah 20 tahun itu menggunakan veneer. Veneer itu artinya lapisan kayu tipis yang di finish halus, itu 20 tahun seperti hotel, jadinya memang tuh 20 tahun masih bagus, tapi memang ya terkait waktu saja mungkin perlu penyegaran begitu. Jadi kalau kalau material hijau memang di kita kan belum terlalu apa rating dari GBCI ya bisa diikuti, tapi rasanya saya juga nggak terlalu hafal. Bapak Ibu bisa dilihat. Kalau kalau untuk cat itu rasanya sebagian besar cat kita sudah berbasis air atau water base, itu yang mana ramah lingkungan, baik baik cat dinding, cat kayu maupun cat besi itu sudah water base, itu yang ramah lingkungan. Sementara kalau untuk material plafon itu juga kan toh finishingnya juga cat, itu juga eh, sudah rasanya sudah memenuhi apa ramah lingkungan begitu. Mungkin begitu, Bu. Ya, baik Pak. Sepertinya ini ada Pak Andi Irfan 2 kali raise hand di kolom chat. Pak Andi Irfan mau bertanya? Mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir kali ya, karena waktunya juga udah mau berakhir. Pak Andi Irfan? Ya, makasih. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Salam. selamat sore. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Jadi dengan semakin majunya teknologi dan modernisasi sekarang ini,
memaksa juga pemerintah untuk meningkatkan standarisasi. Nah, diikuti oleh pengelola pihak rumah sakit juga melakukan standarisasi, baik standarisasi peralatan maupun standarisasi ruang. Nah, problemnya di satu sisi ada rumah sakit yang memiliki luas site yang tidak memadai untuk standarisasi ruang yang ada, sehingga memaksa untuk membangun jadinya berlantai banyak. Nah, pertanyaan saya, ada enggak standar bangunannya yang setiap lapisnya itu? Misalkan lapisan dasar sebagai penerima, lapisan kedua operasi, atau dan seterusnya. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Baik, ya. Terima kasih Pak Irfan. Maksudnya zonasi vertikal ya Pak Irfan. Jadi kalau secara vertikal sebetulnya mirip-mirip Pak Irfan dari sisi horizontal, artinya pertama kali memang kita penzoningan itu zoning mulai dari publik, semi publik, kemudian private, dan ya itu sampai private begitu. Nah, biasanya memang area-area publik itu kita tetap harus diletakkan dekat yang paling bawah supaya memudahkan dan efisiensi transportasi vertikal. Di sisi lain barangkali seperti ruang operasi ICU itu membutuhkan kedekatan juga terhadap lobby atau IGD ya. Jadi sehingga transportasinya lebih dekat begitu. Jadi umumnya memang kita area publik, poliklinik, kemudian administrasi, laboratorium, radiologi juga karena ada beban berat itu lebih dekat ke bawah. Di tengah-tengah itu mungkin OK, kemudian ICU, baru di atas itu rawat inap yang aksesnya lebih ditentukan waktunya begitu, karena jam besuk kan biasanya ditentukan jam-jam tertentu. Sementara kalau poli itu kan kita dari pagi sampai sore atau sampai malam. Jadi zonasi vertikalnya kurang lebih tetap sama Pak dengan horizontal, artinya kita tetap mulai dari publik, semi publik, private, dan kepentingan dari sisi kemudahan pelayanan begitu. Termasuk misalnya tadi pelayanan penunjang servis ya, untuk laundry, gizi dan sebagainya, itu kan juga ya paling mudah di bawah karena dia ada barang kotor, ada barang bersih begitu ya. Itu transportasinya kalau di bawah memang lebih mudah untuk tidak kelihatan, kalau di atas kan agak susah untuk kelihatan. Kira-kira begitu Pak Irfan, mudah-mudahan membantu. Baik, Pak. Saya kira cukup. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pak Nugroho? Ya Bu? Ya, waktunya sudah habis ya. Ya. Bisa berikan closing statement kalau saat ini. Baik, terima kasih sekali Bapak Ibu atas kesempatannya. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan, jadi benar-benar hanya sharing saja dari sedikit pengalaman, dan saya pun juga pernah juga melakukan kekurangan dan itu akan selalu kita upayakan perbaiki, sehingga harapannya nanti teman-teman kita bisa saling sharing baik di pengalaman rumah sakit maupun bangunan-bangunan lain di PAB ini khususnya dan P3SM, sehingga kita nanti bisa menjadikan berbagai bangunan yang lebih baik lagi kualitasnya untuk perkembangan Indonesia. Terima kasih. Bagi peserta yang bertanya di kolom chat yang belum sempat dibacakan, saya mohon maaf karena keterbatasan waktu. Untuk hari ini, seminar hari ini saya tutup. Saya sebagai moderator pada hari ini, Yanti Fakar, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ataupun tidak berkenan. Acara ini diselenggarakan oleh Perkumpulan Ahli Bangunan Independen PABI serta didukung oleh P3SM. Saat ini saya tutup acara seminar hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk seminar hari ini yang meluangkan waktu pada hari ini. Serta terima kasih untuk narasumber Pak Nugroho yang berbagi
ilmu dan pengalamannya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih semua. Terima kasih Prof. Asep. Siap, Pak Nugroho. Terima kasih, Bu. Terima Nanti, kasih Pak Nugroho. Terima kasih narasumber dan Saya tunggu sampai sekarang. iya. Terima kasih. Ya.